Di salah satu video sebelumnya, saya sudah membahas tentang ketaksamaan AMGM. Nah, di sini saya ingin lebih spesifik lagi untuk membahas salah satu trik aljabar yang bisa membantu dalam penggunaan AMGM. Nah, kita sering menjumpai ekspresi berupa pecahan. Jadi ada yang namanya pembilang, ada penyebut ya. Biasanya kita harapkan penyebutnya tuh sederhana ya, tapi sayangnya seringkali penyebutnya tuh ribet gitu ya. Mungkin ada penjumlahan atau pengurangan atau suatu bentuk yang rumit di penyebutnya. Nah, sekarang triknya adalah melakukan substitusi supaya penyebutnya itu menjadi satu variabel saja. Sebagai ilustrasi, saya ambil sebuah soal dari OSK tahun 2018. Diberikan bilangan real X dan Y, sehingga X per Y itu lebih besar daripada setengah dan lebih kecil daripada 2. Kita diminta menentukan nilai minimum dari ekspresi ini. Nah, salah satu cara yang natural adalah mengubah ekspresi ini menjadi ekspresi yang mengandung satu variabel saja. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan Y. Jadi ntar X per Y dibagi 2 dikurang X per Y. Jadi nanti dimisalkan X per Y sama dengan T. Nanti jadi fungsi dalam T ya, satu variabel. Tapi sepertinya fungsinya agak-agak rumit ya dan agak susah dicari minimumnya, mungkin memerlukan turunan ya. Jadi kita akan pakai cara yang lain, oke. Nah, seperti dibilang tadi, kita akan memisalkan penyebutnya ya supaya dia menjadi satu variabel. Misalkan 2y min x sama dengan a, 2x min y sama dengan b. Oke. Nah, karena x per y itu lebih kecil daripada 2, berarti 2y lebih besar daripada x ya. Berarti a-nya positif. Kemudian x per y lebih besar daripada setengah, berarti 2x lebih besar daripada y. Jadi ini juga positif. Oke. Nah, sekarang kita ubah yang atasnya ya, yaitu x sama y ke dalam a sama b. Oke, untuk mendapatkan x kita eliminasi y-nya ya, berarti 2b ditambah a, nanti sisa 3x, berarti harus dibagi 3. Oke. Untuk mendapatkan y kita harus eliminasi x ya, berarti 2a ditambah b, kemudian nanti 3y, berarti harus dibagi 3. Oke. Nah, ini kita misalkan aja keseluruhan ekspresinya adalah z ya. Maka z itu sama dengan x per a ya. Jadi ini per 3a. Kemudian 2y, jadi 2 kali ini per 3b. Oke. Nah, dibongkar a per 3a itu kan sepertiga, kemudian 2b per 3b itu 2 per 3, dijumlah jadi 1, dan sisanya 2b per 3a ditambah 4a per 3b. Oke. Nah, di sini ada b per a sama a per b. Ini lagi-lagi ngasih sugesti bahwa kita harus pakai AMGM. Kenapa? Karena nanti kalau dikalikan a sama b-nya itu kecoret. Ya. Jadi langsung aja kita pakai AMGM. Oke, ini akan menjadi 1 tambah 2 kali akar B-nya coret, A-nya coret. Oke, jadi simbolnya Z itu lebih besar dari sama dengan 1 ditambah 2, berarti 4 akar 2 per 3. Oke. Nah, kita hampir selesai nih, tinggal dipastikan bahwa nilai ini bisa dicapai oleh Z ya, karena yang tanya nilai minimum, berarti harus bisa dicapai. Nah, supaya dia tercapai berarti harus terjadi sama dengan ya. Di sini juga harus terjadi sama dengan. Di AMGM kita tahu ya, dia menjadi sama dengan jika dan hanya jika
variabel-variabel yang di AMGM kan itu sama. Oke, kita cari dulu. Terjadi kesamaan jika dan hanya jika 2B/3A sama dengan 4A/3B. Oke. Coret di B kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Oke. Kita cukup mencari satu saja nilai A dan B ya. Yang gampang aja. Misal kita ambil A-nya 1 ya. Berarti nanti B-nya akar 2 ya. Dan nanti ketemu X sama Y-nya. Nanti X-nya segini, Y-nya segini. Oke. Nah, tinggal dicek bahwa X per Y itu lebih besar daripada setengah dan lebih kecil daripada 2 ya. Oke, berarti terbukti bahwa ini adalah nilai minimum yang dicari. Untuk contoh yang kedua, saya ambil dari OSN tahun 2015 ya. Ini diberikan bilangan real positif ABC. Kita diminta membuktikan bahwa ekspresi ini lebih besar dari atau sama dengan 3. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sudah familiar sama Nesbit, mungkin nggak asing lagi ya dengan ekspresi-ekspresi ini. Okay. Anyway, kayaknya nggak mungkin juga kita samakan penyebut ya, karena ribet jadinya. Berarti kita coba trik yang tadi ya. Kita misalkan masing-masing penyebutnya ini adalah satu variabel tersendiri. Okay. Misalkan aja B tambah C itu X, C tambah A itu Y, A tambah B itu Z. Okay. Kemudian kita nyatakan A, B, C di dalam variabel-variabel yang baru. Ya. Oke, untuk mencari A berarti kita butuh Y sama Z ya. Kemudian B sama C-nya dihilangin dari X. Oke. Dibagi 2. Begitu juga B itu sama dengan Z tambah X kurang Y bagi 2. Dan C sama dengan X tambah Y kurang Z bagi 2. Oke. Sekarang kita substitusi semuanya ke dalam X, Y, Z ya. Tapi kita lihat satu persatu aja ya, mulai dari yang paling kiri. Oke. Ini berubah menjadi Y tambah Z min X per 2X ditambah Z tambah X min Y per 2Y. Oke. Nah, ini ada X per X jadi setengah, Y per Y jadi setengah, bisa digabung ya. Kemudian ada Y per X sama X per Y. Itu nanti bisa di AMGM ya. Jadi kita kumpulin. Sisanya Z per X sama Z per Y. Oke. Nah, dari AMGM, bagian yang ini positif ya. Berarti ini lebih besar dari sama dengan yang ini. Kemudian ini kita AMGM-in lagi. Jadi akar Z kuadrat per XY. Jadi Z per akar XY. Oke, ini dari sini. Oke, berarti kalau diakarin didapat seperti ini ya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk bagian ini sama bagian ini ya. Nanti pada akhirnya didapat ruas kiri itu lebih besar dari atau sama dengan ini.
kemudian nanti Y per akar ZX, dan X per akar YZ. Oke. Nah, sudah, dari sini tinggal di AMGM sekali lagi. Tiga kali akar pangkat 3 dari hasil kalinya ya. Ini berarti akar oke. Nah, Z-nya ini coret, ya kan? Akar Z jadi Z, kemudian akar Y jadi Y, akar X jadi X. Jadi ini habis semua X, Y, Z-nya. Oke, yang tersisa tinggal 3. Oke, berarti terbukti bahwa ruas kiri lebih besar dari atau sama dengan 3. Oke, gimana sih?